identik dengan intelek ya. Nah, bagaimana pandangan Al-Kindi atau perspektif Al-Kindi di karyanya? Oke, jadi apa problem yang diangkat oleh Al-Kindi? Ada satu karya yang ditulis oleh Al-Kindi di dalam kumpulan Rosailnya itu ada satu risalah namanya Risalah fil Aql atau risalah tentang akal. Nah, problem yang dia hadapi, yang dia bahas ketika dia menulis eh, risalah itu adalah dia bertanya apa yang dimaksud para filsuf sebenarnya dengan istilah akal itu. Apakah akal itu bermakna tadi rasio yang kita pahami dalam pengertian modern ya, atau apakah akal itu lebih lebih daripada sekedar rasio? Lalu apakah akal itu berkenaan dengan salah satu daya dari jiwa manusia sebagaimana kita bahas kemarin ya di sesi yang lalu bahwa rasio itu atau apa namanya kemampuan berpikir itu eh, merupakan salah satu daya dari jiwa ya, daya rasional dari jiwa, daya tertinggi dari jiwa. Apakah begitu? Apakah hanya sebatas daya jiwa menurut versi Aristotelian itu atau akal itu juga berkenaan dengan realitas intelektual di luar manusia? Maka risalah itu dan tujuan kita untuk sesi pada malam hari ini adalah kita perlu menjernihkan secara konseptual apa yang dimaksud dengan akal ketika kita bicara konsep ini dalam konteks filsafat Islam. Di dalam kajian modern juga apa ya problematik sebenarnya ya. Misalnya akal itu kadang-kadang dimengerti sebagai nalar. Misalnya ada seorang sarjana dari Maroko ya namanya Muhammad Abid Al-Jabiri. Dia menulis satu karya besar ya, terdiri dari 4 buku itu. Judulnya Naklul Aqlil Arabi, kritik akal Arab. Nah, bagaimana kita memahami istilah akal di dalam bukunya Al-Jabiri itu atau proyek besarnya Al-Jabiri itu ya. Kritik nalarkah atau kritik akal atau kritik rasio. Jadi memang secara konseptual istilah akal ini sangat problematis di dalam konteks filsafat Islam ya atau di dalam diskursus kajian Islam klasik sampai di modern ini. Karena itu saya kira untuk bisa melanjutkan sesi tentang Al-Kindi dan begitu juga para filsuf yang lain ya sesudah Al-Kindi, terutama ketika bicara tentang persoalan epistemologi, maka kita perlu menjernihkan dulu secara konseptual apa yang dimaksud dengan akal. Ada beberapa istilah yang identik dengan akal. Pertama, istilah akal, bahasa Indonesianya kita tahu akal itu lalu pikiran, mind. Dalam bahasa Inggrisnya disebut mind. Kemudian ada rasio. Rasio ini juga dimaknai sebagai akal, ya, dipahami sebagai akal. Kemudian nalar. Ada lagi yang terakhir intelek. Ada 5 inilah paling tidak. Ya. Nanti ada kaitan juga antara rasio dengan kesadaran, ya, consciousness. Dan consciousness itu menjadi salah satu problem pelik itu kalau di dalam konteks filsafat Barat modern. Mari kita lihat satu persatu ini. Pertama kita lihat istilah akal dulu. Bagaimana asal kata akal di dalam bahasa Arab. Secara literal kalau dalam bahasa Arab, istilah akal itu berkenaan dengan beberapa arti ya, mengikat, atau menahan, atau mengendalikan. Sehingga kemudian kalau dalam pengertian asalnya, akal di dalam bahasa Arab itu berkenaan dengan pemahaman, dengan kecerdasan, dengan kapasitas berpikir, lalu dengan kebijaksanaan dan kontrol diri.
Ini akal. Jadi makna akal itu secara literal tidak satu ya, tapi ternyata banyak. Maka dalam penggunaan awal orang-orang Arab untuk istilah akal ini, orang yang berakal itu disebut orang yang atau dianggap sebagai orang yang mampu mengendalikan dirinya, ya, kontrol diri ini ya. Kemudian orang yang berakal itu disebut atau dimengerti sebagai orang yang paham, memahami apa yang benar dan tidak impulsif ya, tidak reaktif, tidak tidak apa namanya, tidak meledak-ledak itu. Jadi ada kontrol diri di situ. Jadi bukan hanya akal itu bukan hanya soal teori ya, bukan soal kecerdasan intelektual, tetapi juga soal emosional. Kalau di dalam bahasa Arab awal itu. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita sekarang ini biasanya kita menyebut begini, orang yang berakal itu adalah orang yang rasional, orang yang bijak. Tapi kalau sebaliknya, orang yang kehilangan akal kita menganggapnya orang gila. Sementara orang yang menggunakan akalnya kita anggap sebagai orang yang berpikir. Ini sederhana tetapi menentukan sekali apa artinya akal itu ya. Atau aklun di dalam bahasa Arabnya itu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia akal itu ya alat untuk berpikir ya. Kalau alat itu tidak dimiliki lagi maka dia dianggap orang itu sudah tidak bisa berpikir atau sudah gila. Tapi ketika alat itu digunakan maka orang yang bersangkutan disebut sedang berpikir dalam bahasa sehari-hari. Saya kira tidak terlalu susah kita memahami pengertian akal di situ. Tetapi apakah ini yang dimaksud oleh Al-Kindi? Gitu? Ternyata tidak. Yang kedua, ada istilah lain yang eh, menjadi makna dari akal itu, yaitu pikiran. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai mind. Apa yang dimaksud dengan pikiran ini? Secara umum, pikiran itu merujuk kepada hasil berpikir atau kepada akal juga ya, atau ingatan. Atau pikiran itu kadang-kadang dimaknai sebagai gagasan dan maksud. Yang jelas di dalam studi filsafat, mulai dari periode klasik itu, yang kita sebut sebagai pikiran itu adalah sesuatu yang merupakan proses mental, proses mental dia. Kalau kita mengacu kepada model Aristoteles yang pekan lalu, maka segala sesuatu yang merupakan proses mental itu dia bukan merupakan aktivitas fisik, tetapi merupakan aktivitas jiwa. Aristoteles kan sangat membedakan itu ya, mana yang fisik, mana yang jiwa. Pengaruhnya kepada tradisi Islam nanti mana yang objek fisik, mana yang objek jiwa dalam pengetahuan. Atau yang pekan lalu kita sebut sebagai sensible dan intelligible itu. Nah, pikiran itu adalah proses mental. Berarti yang menjadi objek pengetahuannya adalah objek yang juga bersifat non fisik ya, intelligible. Apa bentuknya? Gagasan, ide ya. Karena itu pikiran itu merupakan kemampuan kognitif ya, bukan kemampuan fisik tapi kemampuan mental kognitif sifatnya yang memungkinkan manusia untuk memahami realitas kehidupannya sehari-hari atau memahami dunianya. Pikiran itu juga dianggap sebagai uh, proses manusia dalam mengingat, mengevaluasi, dan mengambil keputusan. Ini semuanya adalah proses mental. Kalau di dalam studi filsafat ditegaskan itu bahwa pikiran itu bukan proses fisik, tetapi proses mental. Kemudian pikiran juga diartikan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak tadi, karena berasal dari proses mental. Objeknya adalah sesuatu yang intelligible ya, bukan sensible. Objek yang non material, bukan yang material, dan pusatnya ada di otak. Biasanya disebut begitu ya, pusatnya ada di otak. Kadang-kadang pikiran juga dianggap meliputi memori, persepsi, bahkan emosi ya, emosi, intuisi, bahkan sampai imajinasi.
Ini pikiran. Tetapi saya bisa pastikan bahwasanya eh, persoalan mind atau pikiran ini itu belum masuk di dalam pengertian akal yang ada di Al-Kindi. Karena bagaimana pikiran itu menjadi satu proses mental sendiri ya yang dibahas secara filosofis baru berkembang pada abad modern itu. Tapi kalau kita bicara untuk secara konseptual untuk akal itu maka salah satu yang berdekatan artinya dengan akal adalah pikiran. Maksud saya supaya kita bisa membedakan itu apa artinya akal, apa artinya pikiran tadi. Nah, yang menarik adalah dalam studi psikologi ini, dalam studi psikologi terkait juga dengan filsafat nanti ya, eh, ada dua bagian utama dalam pikiran manusia itu. Ini jelas bukan Alkindi ya, tapi saya memasukkan perspektif modern lah. Ada dua bagian utama dalam studi psikologi mengenai pikiran. Pertama yang disebut dengan pikiran sadar, yang kedua yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Lalu yang bawah sadar ini subconscious mind. Kadang-kadang ada juga teori yang berbeda ini ya, bukan dua katanya, tapi tiga, yaitu conscious, pre-conscious, dan subconscious. Tapi kita ambil yang dua saja. Nah, ilustrasinya adalah seperti gunung es ini ya, dalam psikologi. Wilayah konsius ini yang sedikit muncul ke permukaan air. Tetapi coba dilihat yang subconscious. Bagian porsinya juga besar, itu lebih besar dan jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Dalam psikologi, yang menarik dalam psikologi adalah bagian subconscious ini. Sementara di dalam filsafat misalnya, dalam kajian di abad modern sampai Immanuel Kant itu, yang dikaji adalah di sini. Di cogito ergo sum itu, aku berpikir maka aku ada itu, kata si René Descartes itu ya. Res cogitannya René Descartes itu berkenaan dengan pikiran sadar ini, bukan pikiran bawah sadar. Sementara dalam psikologi justru ini nih yang paling menentukan subconscious. Mari kita lihat apa pengertian masing-masing dalam psikologi. Pikiran sadar atau conscious mind, bagian yang atas tadi ya, apa fungsinya itu? Fungsinya mengontrol aktivitas yang disadari sepenuhnya oleh seseorang. Jadi mengendalikan aktivitas sadar dia. Apa misalnya menganalisis informasi, memecahkan masalah, membuat keputusan, itu tindakan-tindakan yang muncul dari aktivitas sadar. Tetapi ada banyak teori ini ya sebenarnya, banyak pendapat dalam psikologi itu. Berapa kapasitas alam sadar itu atau pikiran yang sadar? Yang paling buruk adalah yang saya ambilnya yang paling buruk. Ternyata bagian pikiran yang sadar itu hanya sekitar 1% sampai 5% saja. Saya lacak yang paling besar itu porsinya hanya 20% dari keseluruhan fungsi mental manusia, pikiran itu. Jadi paling besar hanya 20%. Yang paling buruk 1% ya. Nah, sisanya mana? Sisanya yang 95% sampai 99% kalau yang terburuk itu. Sisanya ada di sini, di pikiran bawah sadar itu, subconscious mind. Atau kalau kita ambil 20% yang sadar, maka 80%-nya ada di pikiran bawah sadar ini. Apa itu pikiran bawah sadar? Ini gudang penyimpanan memori ya. Jadi misalnya kita bisa menggunakan bahasa Inggris, gitu. Atau kita bisa berbahasa Inggris, atau kita bilingual, atau banyak kemampuan bahasa yang kita miliki. Tapi kan tidak semua bahasa itu kita gunakan pada saat yang sama. Nah, selama tidak kita gunakan, di mana dia berada? Kalau menurut perspektif psikologi ya adanya di pikiran bawah sadar ini. Nanti di sesi berikutnya nanti kita lihat kalau di Al-Kindi di mana dia berada.
Di psikologi di subconscious mind ini ya. Apa isinya ini? Memori, kebiasaan, nilai, keyakinan, bahkan respon emosional seseorang ya. Bahkan penyakit-penyakit jiwa kita itu adanya di subconscious mind itu kalau kata psikologi ya. Hasrat kita yang terkekang, misalnya ingin ini, ingin itu, tetapi tidak terpenuhi, apakah itu hilang? Itu tidak hilang. Tetapi kalau menurut psikologi itu ditekan ke alam bawah sadar, tetap ada di dalam memori kita itu. Nah, itu suatu saat dia muncul itu. Dan kadang-kadang munculnya itu tidak disadari ya, tiba-tiba saja itu munculnya. Nah, menurut psikologi justru pikiran bawah sadar inilah yang bekerja di balik layar secara otomatis itu. Penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit mental ya, eh, itu kalau mau disembuhkan dalam psikologi dan psikoanalisis, maka dideteksinya itu adalah pada mendeteksi alam bawah sadar ini, pikiran bawah sadar. Sangat dominan ini ya, mengontrol 95 sampai 99% dari perilaku, karakter, reaksi seseorang sehari-hari. Ini sederhananya begini. Kalau teman-teman misalnya masuk kelas itu, rata-rata kita dari sesi pertama sampai sesi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya untuk kuliah itu ya, bahkan untuk mata kuliah yang berbeda tetapi ruangannya sama, relatif dan cenderung seseorang itu duduk di bangku yang sama. Ya, duduknya ya di situ-situ saja itu. Mengapa itu kok begitu itu? Kok tersimpan memori tentang duduk di mana itu tersimpannya itu? Kalau kita menggunakan perspektif psikologi ya adanya di alam bawah sadar kita ini. Ya, ini yang bagian yang mengontrol. Nah, cuman filsafat tidak banyak bicara soal secara spesifik soal subconsciousness mind ini ya. Tapi wilayah pembicaraan filsafat di conscious mind. Kemudian yang dibahas di dalam filsafat kemudian untuk abad modern ini ya, kekinian lah, itu hubungan antara kesadaran, consciousness dengan pikiran. Apa hubungan pikiran dan kesadaran? Dan ini ternyata bukan problem yang sederhana ya. Kalau kita katakan kesadaran itu sebagai kapasitas mental untuk mengalami, untuk memahami dan merasakan sesuatu, maka sejauh mana itu pengalaman, pemahaman dan perasaan kita itu eh, apa namanya menjadi pengalaman yang bersifat subjektif, menjadi kebiasaan kita yang tidak kita pertanyakan lagi. Sejauh mana itu berlangsung ya. Nah, ada seorang tokoh di sesi yang lalu sudah saya sebut juga ya namanya David David Kalmar ya. Dia mendeteksi ada satu problem yang sangat sulit dijelaskan soal kesadaran itu. Eh, dan ini jadi problem filosofis ya. Namanya the hard problem of consciousness atau masalah sulit kesadaran. Kata dia membedakan antara dua problem tentang kesadaran. Kalau Rene Descartes dan Al-Kindi tidak bicara ini. Tapi kalau Kalmar sini dia bicara. Pertama, eh, masalah yang mudah, kata dia. Misal apa itu yang berkenaan dengan kesadaran ini, kata dia, atau pikiran dan kesadaran ya, untuk menjelaskan bagaimana otak memproses informasi, atau bagaimana seseorang bereaksi terhadap stimulus tertentu, atau bagaimana seseorang mengontrol perilakunya, itu bisa dijelaskan secara mudah. Neurologi bisa menjelaskan itu, atau neuroscience ya, neuroscience bisa menjelaskan itu. Sangat mudah itu menjelaskannya. Tetapi ada satu wilayah yang sulit sekali dijelaskan, kata kata Kalmar di sini ya. Itu misalnya menjelaskan bagaimana sebuah proses fisik di otak itu bisa menghasilkan pengalaman yang sifatnya subjektif. Apa contohnya? Misalnya kalau kita merasakan kopi itu terasa pahit sekali ya, tapi rasanya di batin itu. Dalam kondisi yang memang kita sedang terpuruk, minum kopi pahit ya, terasa banget pahitnya itu. Bagaimana menjelaskan itu secara apa namanya, secara pikiran dan kesadaran itu? Kata kata Kalmar itu tidak bisa dijelaskan secara
neuroscience ya, secara neurologi sulit dijelaskan karena melibatkan sesuatu yang lain. Jadi melampaui apa melampaui deskripsi yang bisa dilakukan oleh neuroscience atau perspektif neurologi tadi. Karena melibatkan aspek batin, melibatkan pengalaman subjektif. Oke. Ini namanya the hard problem of consciousness. Kalau teman-teman membaca jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang ditulis tentang filsafat kesadaran, salah satu problem yang menarik sekarang itu adalah ini, the hard problem of consciousness. Itu tentang pikirannya. Jadi ada pertama tadi istilahnya akal, yang kedua pikiran, yang ketiga reason atau kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai rasio. Artinya juga akal ya, rasio itu. Dalam filsafat modern biasanya rasio itu berarti kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir diskursif, dan kemampuan berpikir argumentatif. Reason inilah yang bisa kita terjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia sebagai nalar ya. Akal di dalam bahasa Arab itu reason, akal atau nalar. Tetapi bentuknya bukan pikiran tadi ya, tapi dia kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir dengan aturan dan prosedur tertentu itu. Apa standar aturannya? Logis, diskursif, argumentatif, tiga ini. Apa maksudnya itu? Berpikir logis. Rasio sebagai kemampuan berpikir logis. Dia berupa kecakapan untuk menganalisis suatu objek atau suatu situasi, kemudian kecakapan untuk menarik kesimpulan, memecahkan masalah dengan menggunakan pertimbangan rasional ya, dan menggunakan langkah-langkah yang sistematis terus berdasarkan fakta. Itu logis. Jadi orang disebut mampu berpikir logis atau orang menggunakan rasionya itu berarti orang yang mampu menganalisis sesuatu, mampu menarik kesimpulan, memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, sistematis, dan ada faktanya. Itu orang yang rasional berarti ya. Nah, proses berpikir logis ini tentu saja dipertentangkan seringkali dengan emosi ya. Orang yang berpikir logis itu biasanya tidak emosional. Logika di atas emosi. Terus tidak melibatkan asumsi. Asumsi ini kan lebih banyak kelirunya ya. Sementara kalau berpikir logis itu orientasinya adalah kepada proses berpikir yang benar. Dan yang paling penting adalah kemampuan berpikir logis itu ada aturannya. Ada kaidah-kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah tata berpikir yang dipelajari di dalam ilmu namanya logika. Ada kaidah-kaidah menarik kesimpulan yang benar, bagaimana menentukan premis yang benar dan seterusnya itu. Jadi kemampuan berpikir logis itu dipelajari di dalam satu ilmu namanya logika. Yang kedua, rasio sebagai kemampuan berpikir diskursif ya. Kalau logis tadi sesuai dengan kaidah logika, kalau yang berpikir diskursif ini bukan hanya sesuai dengan kaidah logika, tetapi ini berupa kecakapan untuk memproses, menghubungkan, menarik kesimpulan dari berbagai informasi secara logis dan runtut. Apalagi kita yang hidup di era digital sekarang ya. Informasi itu luar biasa overload ya. Kita overload dengan informasi sekarang. Tumpah-tumpah informasi itu. Entah mana yang benar, entah mana yang keliru. Nah, menempatkan satu informasi di dalam konteks diskursus tertentu, itu kemampuan rasional itu. Tapi bentuknya kemampuan berpikir diskursif itu. Nah, inilah yang disebut dengan proses menalar. Contoh misalnya, mengapa kok tiba-tiba di dalam satu acara Presiden Prabowo menyebutkan bahwasanya orang desa kan tidak belanjanya tidak pakai dolar, jadi tidak usah khawatir dengan dolar naik. Nah, kita meletakkan itu bukan hanya sebagai sebuah informasi ya, tetapi sebagai sebuah informasi yang berkenaan dengan diskursus tertentu. Ya, ada proses diskursifnya itu, menghubungkannya ini, menghubungkan dengan macam-macam ya. Nah,
Kemampuan itu kemampuan rasional itu. Jadi tidak sekedar menerima informasi mentah atau sekedar mengandalkan intuisi, tetapi menguraikan gagasan tentang pandangan Prabowo tadi itu selangkah demi selangkah ya, dengan konteks diskursif yang mengitarinya. Nah, itu kemampuan rasional juga itu. Yang ketiga, reason atau rasio itu berkenaan dengan kemampuan berpikir argumentatif. Kalau yang argumentatif ini dia eh, mengarah kepada apa ya? Kita meyakinkan orang lain bahwa pandangan kita atau pendapat kita itu adalah pendapat yang logis dan benar. Sehingga orang lain itu bisa menyetujui pandangan kita tadi. Itu argumentatif ya. Kita mampu mempertahankan pendapat kita, mengajukan klaim, mengajukan pendapat, menganalisis suatu masalah dan sekaligus mempertahankannya. Pakai apa itu? Pakai logika tadi, pakai data serta bukti yang valid. Itu argumentatif. Nah, tiga kemampuan ini ada disebut sebagai kemampuan rasional. Jadi reason itu eh, di dalam studi mutakhir disebut critical reason ya. Berpikir kritis itu ya berkenaan dengan tiga kemampuan ini. Logis, diskursif, dan argumentatif. Oleh karena itu, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa kalau kita bicara akal dalam artian rasio atau reason itu, maka cirinya adalah dia bergerak langkah demi langkah. Mengapa kok langkah demi langkah? Karena berpikir rasional itu tidak gelondongan ya, tetapi bertahap pelan-pelan gitu. Pelan-pelan dicermati argumennya, dicermati premis proposisinya, terus dilihat keterkaitannya, dianalisis. Itu kan langkah demi langkah gitu. Jadi tidak reaktif langsung mengambil kesimpulan tidak, tetapi mengurai proposisi dan argumen gitu ya. Terus disusun argumennya secara valid ya, dengan kuat, ada buktinya, ada faktanya, dan seterusnya. Barulah kemudian ditarik kesimpulan. Prosesnya namanya inferensi untuk menarik kesimpulan itu. Biasa ini dipraktikkan di dalam silogisme, ya, silogisme yang kita pelajari di logika. Itulah yang disebut sebagai analisis logis atau analisis pembuktian. Ini kerangka kerja atau ciri-ciri dan kerangka kerja rasio gitu ya. Gimana pola kerjanya? Berurutan ya, berurutan analisis dan argumentatif ini. Maka dalam pengertian modern, kalau kita bicara akal sebagai sesuatu yang dimanai dengan rasio tadi, makanya biasanya dia berarti kemampuan berpikir logis, penalaran analitis, dan inferensi. Jadi tidak hanya sekedar pikiran yang berkenaan dengan jiwa tadi ya, tidak hanya soal kesadaran, tidak hanya soal kemampuan teoritis dalam istilah akal yang pertama tadi atau kontrol diri tadi enggak, tapi berkenaan dengan satu tata aturan atau kaidah berpikir tertentu yang bernama logika. Nah, bentuknya apa? Logis, kemudian diskursif, kemudian argumentatif. Itulah reason yang kita maknai sebagai akal juga ya. Nah, yang ketiga, yang keempat sekarang. Istilah yang dekat dengan akal tadi adalah intelek. Nah, ini agak rumit ini intelek ini. Kalau rasional tadi ya, reason tadi berkenaan dengan logika yang jelas ya. Pikiran itu berkenaan dengan proses mental atau jiwa. Kalau intelek ini bagaimana? Intelek ini dia berupa kemampuan rasional juga ya, tetapi menangkap kebenaran secara langsung. Cuman eh, yang ditangkap itu bukan prosedur berpikirnya. Jadi intelek ini bekerja bukan hanya sekedar menghitung, menyimpulkan, atau menghubungkan premis. Kalau menghitung, menyimpulkan, menghubungkan premis ini kerjanya rasio atau reason tadi ya. Tetapi intelek ini dia mau menyelam lebih dalam lagi. Yang dipahami adalah esensi, hakikat, menangkap bentuk yang universalnya, konsep-konsep yang universal, konsep-konsep umum gitu. Terus berusaha untuk menangkap prinsip pertama atau dalam pandangan Al-Kindi kemarin itu sebab pertama. Di
orientasinya lebih dalam ya, atau wilayah kerjanya lah kira-kira. Wilayah kerja intelek ini lebih dalam lagi, pada esensi dia ya, atau bahkan kepada wisdom gitu, kepada kepada kebijaksanaan ke arah situ dia intelek ini. Maka oleh karena itu biasanya orang membedakan antara reason dan intelek. Contohnya begini. Kita ambil contoh seorang ahli matematika ya. Seorang yang ahli dalam matematika pasti dia menggunakan rasionya atau akalnya ya tadi. Ketika apa dia menggunakan rasionya atau akalnya itu ketika dia secara tahap demi tahap, karena kerjanya rasio tadi kan tahap demi tahap ya, langkah demi langkah, dia menyusun bukti dan argumen dari sebuah rumus matematika tertentu atau teorema matematika tertentu lah. Ini wilayah kerja rasio. Tahap demi tahap dia menyusun argumen, membuktikan dan seterusnya, menerapkan, membuktikan dan seterusnya. Tetapi ketika tiba-tiba dia melihat keseluruhan struktur argumennya, keseluruhan strukturnya itu ya, dan dia memahami sesuatu di situ, sehingga dia bisa mengembangkannya, itu yang bekerja bukan rasio lagi itu. Yang bekerja itu adalah intelek. Oke, itu contoh perbedaan sederhana antara rasio dan intelek. Jadi kalau mau kita eh, bahasakan sederhana, waktu kita menjelaskan sesuatu secara langkah demi langkah, tahap demi tahap, penjelasan itu didasarkan atas kerja rasio. Deskripsi ini ya, deskripsi atau penjelasan atau dalam bahasa Jerman erklären itu ya, menjelaskan itu kerja rasio itu. Tetapi ketika kita melihat satu hakikat tertentu, esensi tertentu, pemahaman tertentu, understanding tertentu ya, dalam apa yang kita jelaskan tadi, itu yang bekerja bukan lagi rasio. Yang bekerja adalah intelek. Itu pandangan orang yang membedakan antara rasio dan intelek ya. Jadi pemahaman itu lebih dekat dengan kerja rasio, dengan kerja intelek daripada rasio. Rasio itu kerjanya menjelaskan, menyusun bukti, itu kerjanya rasio. Oke. Kita lihat lebih dalam lagi. Di dalam tradisi filsafat Yunani klasik, ada dua istilah yang dibedakan itu. Pertama istilahnya dianoia ya. Istilahnya dianoia. Ini muncul dalam pandangan Plato dan Aristoteles. Yang kedua istilahnya nous. Nous ini lebih kepada Platonisme dan Neoplatonisme. Apa itu dianoia itu? Dianoia itu kemampuan kognitif manusia untuk berpikir logis, analitis, dan diskursif. Ini yang menjadi dasar atau menjadi instrumen utama dalam penilaian diskursif. Ini yang kita sebut dengan reason ya, atau rasio. Ini wilayah kerja rasio. Oke. Karena berkenaan dengan berpikir logis tadi ya, pikir logis, diskursif, analitis ya. Bahkan kalau di dalam retorika mengarah kepada argumentatif tadi. Itu disebut dulu sebagai dianoia. Dalam Platonisme istilah ini mengacu kepada pemikiran rasional. Biasanya dipraktekkan di dalam matematika dan ilmu pasti. Jadi nampak sekali ini makna reason tadi ya, akal itu. Sementara dalam tradisi Aristotelian, Aristoteles, ini dibagi kepada dua hal. Nanti menjadi dasar dalam pandangan Immanuel Kant ya. Yang pertama pengetahuan dianoia ini dia berkenaan dengan pengetahuan teoritis. Yang kedua dianoia yang berkenaan dengan pengetahuan praktis. Dalam tradisi Kantian, inilah wilayah teoritis inilah yang disebut dengan pure reason ya, atau theoretical reason itu. Yang ini yang disebut dengan practical reason, rasio praktis itu, pengetahuan praktis. Dasarnya konsep ini, dianoianya Yunani klasik. Nah, tetapi ini reason yang kognitif ini, entah itu teoritis atau praktis ya, perlu kita bedakan dengan satu istilah lain namanya nous. Nous ini yang intelek.
Nah, dia berupa akal budi, intelek, bahkan kadang-kadang disebut dengan intelek intuitif. Jadi ada hubungan dengan intelek yang lebih besar itu nous ini. Bahkan dalam Neoplatonisme, nous itu ya Tuhan kata dia ya. Eh, Cahaya ketuhanan begitu, Tohen kata dia. Nous itu yang esa dalam Neoplatonisme. Jadi sebenarnya kalau kita lacak kepada tradisi Yunani klasik, sudah ada pembedaan antara apa yang kita sebut dengan rasio dengan yang intelek itu. Oke. Kalau yang rasio itu wilayah kerjanya tadi, rasional tadi ya, logis, diskursif tadi, argumentatif itu biasa digunakan dalam penalaran diskursif, pakainya logika. Tapi kalau intelek itu dia posisinya lebih tinggi daripada rasio, bahkan kadang-kadang bercorak intuitif. Gitu. Ini dalam tradisi Yunani. Nah, oleh karena itu biasanya memang intelek ini dianggap lebih tinggi daripada rasio. Ya. Rasio dianggap sekedar penalaran diskursif, yang pola kerjanya itu selangkah demi selangkah, sementara intelek ini dianggap mampu menangkap konsep dan prinsip universal. Oke. Meskipun berbeda, ini manusia semuanya ada di manusia ya. Setiap individu manusia punya kemampuan rasional dan punya kemampuan intelektual itu. Jadi eh, sama sebenarnya entitasnya, tetapi beda maknanya gitu. Nah, dalam tradisi modern juga begitu ya. Kalau kita sedikit melirik kepada pandangan filsuf modern, misalnya kita kutip dari Barat ya, ada René Descartes ini ya, René Descartes ini, kemudian Immanuel Kant, sama-sama menggunakan istilah reason, tetapi sudah tidak lagi menggunakan istilah intelek. Jadi akal di dalam pandangan Descartes dan Kant itu maknanya lebih dekat kepada reason ini ya, reason. Res cogitanya Kant tadi itu ya, René Descartes tadi itu ya, itu mengarah kepada makna rasio. Aku berpikirnya itu ya rasional itu. Immanuel Kant juga begitu ya, pure reason dan practical reason itu mengarah pada riset bukan intelek. Jadi pada dua pemikir utama Barat ini kita melihat bahwa akal dipahami terutama sebagai rasio, bukan sebagai intelek ya. Yakni kemampuan berpikir rasional, analitis, kritis, kemudian inferensial ya, menghasilkan kesimpulan tadi. Berbeda sudah dengan tradisi klasik, nous-nya mulai hilang atau makna intelek klasik itu mulai melemah di dalam pemikiran Barat modern. Oke, cuman kalau di dalam Islam bagaimana? Terutama dalam tasawuf. Ya. Kalau kita lihat di dalam tasawuf sama prinsipnya, juga dikenal perbedaan antara intelek dan rasio. Intelek itu juga diposisikan lebih tinggi tingkatnya daripada rasio. Karena mengapa? Karena rasio itu hanya dianggap sebagai kemampuan berpikir diskursif tadi ya, dan kemampuan memahami pengetahuan konseptual saja. Sehingga ini sangat terbatas. Kenapa kok begitu? Karena dalam tasawuf, karena kata para sufi, pengetahuan itu bukan hanya berkenaan dengan objek-objek yang konseptual dan objek-objek yang kelihatan atau material saja, tetapi pengetahuan terutama itu berkenaan dengan objek-objek non material. Ada muatan spiritual ya, yang penting itu dalam pengetahuan. Itu yang mereka sebut dengan ma'rifah gitu ya. Jadi instrumennya untuk mencapai pengetahuan yang punya muatan spiritual itu bukan lagi rasio kata kata uh, para sufi ya, tetapi intelek itu. Manifestasinya ada di dalam hati. Atau secara konseptual juga beberapa kalangan dalam tasawuf membedakan antara apa yang mereka sebut sebagai al-akal al-juz'i atau akal parsial ya. Inilah rasio itu atau akal diskursif itu dengan al-akal al-kulli atau intelek universal. Ini dia yang mengacu kepada kolab tadi. Ini punya punya dimensi transenden di sini ya. Ada nuansa spiritualnya di sini kalau intelek ini. Jadi
dalam tradisi tasawuf pun kita bisa melihat bahwasanya posisi intelek itu lebih tinggi daripada rasio. Nah, meskipun sama-sama dimiliki oleh manusia ya. Nah, jadi kalau kita bicara akal dalam konteks tasawuf, maka maknanya itu lebih dekat kepada intelek ini, pada al-akal al-kulli, yang posisinya lebih tinggi daripada rasio. Oke, sekarang kalau kita buat ringkasan sederhana ya, berarti kalau kita bicara istilah akal dalam konteks filsafat Islam dan pada Al-Kindi nanti, kita perlu membedakan tiga pengertian ini. Akal dalam arti akal, atau akal dalam arti rasio, atau akal dalam arti intelek. Kalau pikiran tadi itu dan nalar itu saya tambahkan saja ya, karena mengarah diskursus filsafat modern mengarah kepada pikiran. Tapi kalau kita bicara dalam konteks Al-Kindi, maka maknanya bisa jadi tiga ini. Yang paling uh, luas itu artinya akal ya. Pengertiannya luas, tetapi uh, kita perlu hati-hati karena akal itu bisa berarti lisan, bisa berarti intelek. Kalau reason, dia mengarah kepada makna penalaran logis dan diskursif ya, tambah argumentatif tadi. Jadi aturan-aturan logikanya ada. Tetapi kalau intelek, dia lebih tinggi daripada akal. Berkenaan dengan pemahaman universal dan seringkali bercorak intuitif. Oke. Biasanya yang dipakai di dalam tradisi filsafat Islam klasik yang awal-awal yang kita baca di buku Majid Fahri ini, makna intelek ya yang digunakan. Akal dimaknai sebagai intelek itu. Oke. Itu kira-kira ringkasan perbedaannya. Nah, sekarang mengapa ini jadi problem? Mengapa kok semuanya itu dulu disebut sama saja itu akal ya? Kok nggak dibedakan saja istilahnya yang satu akal, yang satu kolab atau intelek itu punya istilah lain apa? Ternyata enggak. Secara filologis kita lihat semuanya disebut sebagai akal saja. Dan ternyata di dalam istilah akal ini atau di dalam konsep akal itu terkandung banyak sekali makna ya. Orang-orang Muslim klasik atau para filsuf Muslim awal itu mewarisi banyak istilah Yunani yang mengacu kepada makna akal itu. Apa saja misalnya? Ada istilah nous dari Plato, Plato dan Platonisme itu. Ada istilah logos dari Heraklitos ya. Ada istilah dianoia tadi itu dari Platonisme dan Aristotelianisme. Semuanya diterjemahkan sebagai akal. Padahal masing-masing ini punya penekanan makna yang berbeda di Yunani klasik itu. Jadi apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika semuanya diterjemahkan atau disebut sebagai akal, maka kita yang membaca filsafat Islam ini jadi bingung gitu ya. Oh, Kindi bicara akal. Kemudian Averroes juga bicara akal. Teori emanasinya Farabi juga bicara tentang akal. Ya, bahkan Mula Sadra bicara akal. Bahkan saya sebut di awal tadi, para pemikir modern Islam juga bicara tentang akal, menggunakan istilah akal. Ya. Al-Jabiri tadi misalnya, Arkon juga bicara akal. Kemudian dan lain-lain ya termasuk di Indonesia ini, Nurholis Majid misalnya bicara tentang rasionalisasi. Apa maksudnya itu? Jadi istilah akal itu menjadi satu istilah yang sangat kaya makna, tapi sekaligus ambigu. Kita perlu hati-hati untuk mendeteksi kalau seorang penulis atau seorang filsuf dalam konteks Islamic Studies atau filsafat Islam bicara tentang akal, kita harus mahir mendeteksi ini akal yang mana yang dia maksud ini. Apakah rasio, ataukah intelek, ataukah pikiran, ataukah yang mengarah kepada makna praktis ya, practical reason itu kira-kira itu. Itu dia apa namanya ambiguitas konsep akal di dalam tradisi filsafat Islam. Secara umum dalam tradisi Islam keilmuan Islam. Nah,
Secara konseptual, dalam filsafat Islam, akal berkembang menjadi istilah teknis yang maknanya sangat luas ya. Bisa berarti kemampuan berpikir logis, diskursif, argumentatif tadi. Bisa juga berarti intelek, bisa menjadi kemampuan memahami prinsip universal, bahkan akal itu kalau dalam pemikiran Al-Farabi yang saya sebut tadi, dia menjadi prinsip metafisik dan menjadi prinsip dasar dari kosmologi. Jadi alam raya ini merupakan hasil berpikir ta'akul ya, berpikirnya akal tadi. Jadi sangat-sangat apa namanya, sangat-sangat ambigu istilahnya ini. Jadi sangat-sangat problematik ya konsep akal itu. Karena itu akal perlu dimengerti sebagai konsep yang maknanya sangat luas daripada sekedar rasio dalam pengertian modern ya. Kalau kita bicara dalam konteks filsafat Islam, tidak bisa kita memaknai akal itu hanya sebagai rasio. Terus, mengapa ini penting untuk memahami filsafat Islam, konsep ini, akal ini? Kalau kita hanya memahami akal sebagai rasio, maka banyak pandangan-pandangan para filsuf Muslim itu yang seolah irasional jadinya ya. Misalnya apa? Ada teori Al-Kindi nanti akan kita bahas selanjutnya di sesi yang lain nanti. Ada teori dia tentang akal aktif gitu ya. Atau teori tentang intelek universalnya Al-Farabi, atau teori Suhrawardi tentang iluminasi intelektual itu terdengar aneh itu kalau kita memahami itu sebagai rasio. Bahkan bisa dianggap irasional itu ya. Nah, kenapa? Karena para filsuf Muslim ketika menggunakan istilah akal ini konotasinya bukan hanya rasio, rasio yang logis tadi ya, tapi dia konotasinya mengarah kepada intelek metafisis, ya. Sifatnya transenden, ada dimensi ketuhanan di situ. Jadi eh, bukan hanya sekedar kemampuan logika manusia itu ya. Jadi maknanya tidak bisa kalau hanya dibatasi sebagai rasio saja. Maka dalam diskursus filsafat Islam, rasio itu hanyalah salah satu aktivitas akal, bukan keseluruhan makna akal. Saya kira ini kesimpulan penting untuk konteks filsafat Islam. Jadi kalau kita bicara akal, maka rasio di situ atau kemampuan daya rasional yang dimaksud oleh Aristoteles yang kita jelaskan di sesi yang lalu itu merupakan salah satu aktivitas akal saja, bukan keseluruhan mana akal. Aktivitas akal yang lain masih ada ya, yang sifatnya praktikal, emosional dan seterusnya itu bahkan etikal, ya. Etik itu ada eh, dijelaskan oleh para filsuf Muslim. Nah, terakhir bagaimana dengan Al-Kindi di dalam Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah ya, terutama dalam Risalah fil Akal itu apa yang dia maksud dengan akal itu. Pertama, kita perlu melihat Rosail tadi bahwa kitab ini atau risalah ini risalahnya pendek ya, hanya beberapa halaman itu. Bahkan lebih panjang sarahnya daripada risalah itu ya. Risalah fil akal itu atau penjelasan Al-Kindi tentang akal tidak bisa dianggap sebagai manifesto rasionalisme dalam Islam ya. Tidak seperti cogito ergo sumnya Immanuel Kant apa René Descartes itu enggak. Jadi bukan berarti ketika Al-Kindi menulis karena Al-Kindi menulis risalah fil akal kemudian berarti dia pendukung rasionalisme murni gitu enggak. Tapi apa namanya risalah ini berkenaan dengan teori tentang struktur intelek dan pengetahuan. Coraknya epistemologis ya. Dia menjelaskan apa itu akal, mengapa akal itu problematik istilahnya, kemudian secara konsep juga mengapa problematik, apa yang dimaksud oleh para filsuf ketika bicara tentang akal, dan kemudian dia menjelaskan bagaimana tingkatan-tingkatan akal itu. No? Bagian mana dari akal manusia, dari intelek manusia yang bekerja ketika menghasilkan satu pengetahuan tertentu. Itu isinya risalah tersebut ya. Apa pertanyaan utama dalam risalah tersebut? Pertanyaannya adalah bagaimana pengetahuan universal mungkin terjadi pada manusia yang bersifat material. Ini yang kategori sensible dan intelligible kemarin ya. Kita sebagai manusia menghasilkan pengetahuan pertama sekali pasti lewat
indera ya. Jadi kita memproses melalui indera, tapi kemudian dari proses indrawi itu menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya konseptual universal. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Itu yang dijelaskan oleh Al-Kindi di dalam Rosail itu. Terakhir, oleh karena itu maka dalam risalah Al-Kindi, risalah fil akal itu, akal di situ dimaknai atau rasio kalau kita mau terjemahkan ya, tapi lebih tepat itu terjemahnya adalah intelek ya. Intelek itu bukan hanya mencakup pengetahuan logis dan rasional, tetapi juga mencakup prinsip pengetahuan universal, konsep-konsep yang sifatnya universal, sifatnya juga sekaligus metafisis. Terus mencakup juga aktualisasi pengetahuan, bagaimana pengetahuan berkembang dari sesuatu yang bersifat potensial menjadi aktual. Ini pekan depan lah kita bahas detailnya ya. Tetapi yang jelas, akal atau intelek di situ merupakan kapasitas untuk memahami bentuk-bentuk yang non material ya. Uh, jadi berkenaan dengan wilayah, bukan wilayah objek yang bisa dideteksi secara indrawi, bukan material tetapi non material, bukan sensibel tetapi intelligible. Itu ketika dia bicara tentang akal. Jadi tidak hanya sekedar logika, kecerdasan, rasio diskursif atau penalaran biasa ya. Tapi ketika Al-Kindi bicara tentang akal atau teori akalnya Al-Kindi itu berarti mengarah kepada makna intelek. Intelek ini ya. Yang posisinya tadi sudah kita lihat ya. Ternyata intelek itu maknanya lebih atau posisinya lebih tinggi daripada sekedar lisan karena cakupan objek pengetahuannya juga lebih luas daripada sekedar lisan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sekarang kalau kita menyebut ada kelompok intelektual itu ya, berarti yang bekerja itu bukan hanya sekedar rasionya saja, tetapi inteleknya juga ikut bekerja. Ada ada proses yang lebih luas lagi ya daripada hanya sekedar berpikir logis dan rasional itu. Itu dia yang perlu kita jelaskan, terutama menjernihkan konsep kita ya. Kalau kita bicara akal di dalam konteks filsafat Islam, maka kita perlu melihat apakah akal di situ maknanya rasio atau intelek atau akal biasa saja atau pikiran atau kesadaran atau macam-macamnya tadi. Nah, pada Al-Kindi kita bisa simpulkan bahwa ketika dia bicara tentang akal itu yang dia maksud adalah intelek tadi, ya. bukan bukan hanya sekedar reason atau rasio. Oke, saya kira itu untuk sesi kali ini.